Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat ya. Ayo jangan bermalas-malasan untuk selalu rajin belajar setiap hari, baik di sekolah maupun di rumah. Hari ini kita akan membahas pelajaran IPAS tema 3 subtema 2 tentang proses pencernaan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi fungsi masing-masing alat pencernaan pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perbedaan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, dengan selesainya kita berdoa, berarti kita semua sudah siap untuk belajar. Coba yang siap, acungkan tangannya. Oke, baik, berarti semuanya sudah pada siap untuk belajar hari ini. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah membahas materi tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Sekarang kita akan mempelajari tentang proses pencernaan pada manusia. Namun sebelumnya saya akan memperjelas kembali bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Dan makanan yang telah kita makan akan diuraikan ke dalam sistem pencernaan yang nantinya akan menjadi sumber energi buat kita. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem yang kompleks. Nah, anak-anak hebat, siapa yang tahu berapa macam proses pencernaan pada tubuh kita? Betul. Berarti sistem proses pencernaan pada manusia ada dua, diantaranya proses pencernaan secara mekanik dan yang kedua proses pencernaan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan mekanik di sini adalah proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan organ-organ pencernaan. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi adalah proses perubahan molekul organik makanan dari yang berbentuk kompleks menjadi molekul yang sederhana. Nah, seperti itu model proses pencernaan pada manusia. Kira-kira sampai di sini anak-anak sudah pada ngerti? Bagus. Nah, anak-anak, proses pencernaan pada manusia terdiri dari yang pertama mulut. Di sini mulut berfungsi untuk memotong makanan menjadi lebih kecil dan halus karena di dalam mulut terdapat beberapa pelengkap seperti gigi, lidah, dan kelenjar. Berikutnya yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Lewat kerongkongan inilah jalan yang digunakan oleh makanan agar bisa mencapai ke dalam lambung kita. Nah, di dalam kerongkongan terdapat otot yang berbentuk cincin yang disebut dengan sphincter. Nah, sphincter ini berfungsi untuk mencegah isi lambung kita. Selanjutnya organ yang ketiga adalah lambung. Di sini lambung berfungsi untuk menampung makanan di saat makanan bercampur dengan enzim, kemudian melanjutkan proses pencernaan makanan menjadi lebih kecil. Organ yang keempat adalah usus halus, di mana usus halus ini berfungsi sebagai tabung otot panjang yang bertugas memecah makanan menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. Selanjutnya usus besar yang fungsinya untuk memproses limbah dan mengosongkan usus dengan mudah dan nyaman. Biasanya anak-anak, proses yang dibutuhkan cukup lama yaitu 36 jam. Anus ini letaknya paling akhir dan paling bawah. Fungsinya untuk mendeteksi isi rektum sehingga kita tahu isinya apakah berupa gas, cair, ataupun padat.
Jadi, anak-anak perlu ketahui anus ini memiliki panjang sekitar 5 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul.